Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali ta'lim kita di malam yang mulia ini, sama-sama kita membaca Ummul Kitab dengan harapan Allah taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allah mudah-mudahan pula memberikan rezeki yang thayyib dan menerima amal ibadah kita, serta kita semua yang hadir di sini bisa menjaga, mempertahankan iman dan Islam kita, dan kelak sampai pada waktunya kita menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Pernah saya sampaikan, di Indonesia ini seringkali doa husnul khatimah itu baru dipanjatkan ketika kita menerima berita kematian. Sesungguhnya doa supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah itu lebih kita butuhkan ketika kita masih hidup sehat seperti saat ini. Karena kalau sudah wafat itu sudah terjadi, tetapi tentu saja itu lebih baik daripada kita berdoa yang tidak-tidak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ibtigha'an li mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersyukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha segala-galanya, yang kita semuanya punya masalah dan Allah taala memiliki sebaik-baik solusi. Yang kita semua sebagai manusia tugasnya adalah berikhtiar, kemudian mengangkat tangan, menengadah, meminta kepada Allah taala, dan selebihnya adalah wilayahnya Allah untuk turun tangan. Kita semua menghadapi segala ujian kehidupan, dan Allah Ta'ala sebaik-baik zat yang memberikan balasan atas ujian-ujian yang kita terima. Dikatakan oleh para ulama bahwa dunia ini adalah darul imtihanat, adalah tempatnya ujian.
yang apabila kita selesai dari satu ujian, dipastikan kita akan menghadapi ujian-ujian yang lain. Oleh karena itu, setulus-tulus puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita semua. Sering saya sampaikan bahwa kita harus senantiasa berdoa, memohon kepada Allah taala semoga setiap nikmat yang Allah masih amanahkan kepada kita adalah nikmat yang menghantarkan kita semua kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita memiliki nikmat yang banyak tetapi nikmat itu justru menjauhkan kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang kita masih diberikan kesempatan hidup, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah taala masih menyayangi kita. Allah percaya bahwa kita bisa mempertahankan iman Islam kita hingga sampai pada masanya selesai kontrak kita hidup di dunia dan kita akan dipanggil kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam salah satu qaul, kafani izzan an akuna laka abdan. Cukuplah kita merasa bangga karena kita semua ini menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditakdirkan hidup di dunia, kemudian kita lahir dalam keadaan Islam dan kita tetap menganut Islam sampai saat ini, dan kita semuanya mengikrarkan diri kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai lepas dari lisan kita, dari pikiran kita, dari hati kita untuk terus mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali tidak meminta sesuatu tetapi Allah memberikan segala sesuatunya kepada kita semua. Barangkali pernah saya sampaikan di mana tabung gas yang biasa diperlukan oleh mereka yang kehabisan nafas itu harganya sekitar 2,5 juta, dan itu hanya bisa digunakan dalam waktu 2 jam saja. Itu artinya ketika Allah memberikan kesempatan kita bernafas 24 jam, bisa dikalikan 2,5 juta dikali sekian jam, puluhan juta yang telah Allah berikan kepada kita secara gratis. Itu nafas saja. Kalau kesempatan kita untuk, mohon maaf, buang hajat itu 1 juta setiap buang hajat, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa buang hajat, harus ke rumah sakit menghabiskan uang puluhan juta. Dan kita diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa membuang hajat dengan lancar, tidak ada masalah. Kalau dihitung 1 juta, berapa yang harus kita bayar? Kita mungkin tidak pernah meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan besok saya bangun pagi dalam keadaan bisa pipis secara lancar. Kita tidak pernah minta, tapi Allah memberikannya kepada kita. Dan itu hanya salah satu contoh betapa banyak kenikmatan-kenikmatan lain yang kita sesungguhnya tidak sedang memintanya, tetapi Allah Ta'ala karena kasih sayangnya memberikannya secara cuma-cuma kepada kita semua. Termasuk kita bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Barangkali banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini masih berjuang dalam kemacetan menuju rumahnya masing-masing. Tidak sempat sholat berjamaah di masjid, apalagi tidak sempat pula mengikuti majelis ta'lim yang mulia seperti ini. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk terus mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Selagi sempat, selagi dapat, tanpa nanti, tanpa tapi. Shalawat beriringan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah dan orang-orang solih yang telah mendahului kita, yang wafat, yang dikubur, yang dipersemayamkan di dalam tanah itu adalah jasadnya, tetapi ruhnya senantiasa hadir. Oleh karena itu kita jangan sampai kemudian berhenti untuk mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya sampaikan, kalau kita bertemu dengan orang penting, bertemu dengan pejabat, bertemu dengan ulama, bertemu dengan ajengan, bertemu dengan kiai, bertemu dengan gus,
ada kebahagiaan yang kemudian kita rasakan. Tidak bisa kita bayangkan kalau suatu saat nanti Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan sosok yang kita sebut-sebut dalam sholawat kita, yang kita sebut-sebut dalam sholat kita, yang kita baca sejarahnya, yang kita teladani akhlak dan perangainya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Tidak lama lagi Ustadz Oman akan berangkat haji saja. Saya baca di grup hari Sabtu. Walimatus safarnya? Hari Sabtu. Kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan sa'inya sa'i yang masykur, dan apa yang dikeluarkan menjadi perdagangan yang tidak akan pernah rugi insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga nanti bisa menyusul baik haji maupun umroh. Nanti Ustadz Oman karena sudah pernah umroh akan sampai juga di Madinah, di Masjid Nabawi, yang ketika menyaksikan kubah hijau, di bawah kubah hijau itu bersemayam baginda Rasulullah SAW. Itu saja sudah terasa nikmatnya, yang dalam situasi tertentu kita bisa menitikkan air mata. Itu baru kita melihat kubah makamnya Rasulullah SAW. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kalau kemudian kita nanti ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bisa bermuajahah, bisa bercakap-cakap, bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Dan sekali lagi kita perbanyak sholawat kita, kita tambah lagi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Kita upayakan seluruh hidup kita ini dalam rangka mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga semua di antara kita semoga kelak diakui oleh baginda Rasulullah betul-betul sebagai umatnya dan berhak atas syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Sering saya sampaikan bahwa dalam hadisnya Rasulullah pernah berpesan kepada kita semua, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa mustajab yang apabila doa itu dipanjatkan sudah dipastikan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hebatnya Rasulullah, istimewanya Rasulullah tidak menggunakan jatah doa itu di dunia, berbeda dengan nabi-nabi yang lain, tapi Rasulullah menggunakan jatah doa itu nanti di akhirat. Digunakan untuk apa doa itu? Untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa di antara umat Rasulullah SAW yang mungkin menerima syafaat dari Rasulullah adalah man mata min ummati lam yusyrik billahi syai'a. Sesiapa saja yang wafat dari umatku dalam keadaan Islam, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpotensi untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Maka sebagaimana yang saya sampaikan di awal, penting bagi kita semua untuk menjaga keimanan kita, keislaman kita, memurnikan tauhid kita, menghindarkan diri kita dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Amr bin As, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberanikan diri, jamaah rahimakumullah, untuk bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling kau cintai di dunia ini?" Ceritanya jamaah rahimakumullah, sahabat Amr bin As ini adalah sahabat yang masuk Islam menjelang penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah. Dan Rasulullah SAW bersikap yang sangat ramah dan perhatian dengan Amr bin As ini. Sampai-sampai diceritakan bahwa sahabat Amr bin As ini merasa, akulah sahabat yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi perasaan itu ingin dikonfirmasi. Tetapi itu kan perasaan saya, jangan-jangan bukan. Sampai suatu hari dia memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah," saya ulangi lagi pertanyaannya, "siapakah yang paling kau cintai di dunia ini?" Apa jawaban Rasulullah? "Orang yang paling aku cintai adalah Sayyidah Aisyah." Ketika itu tentu saja Amr bin As sedikit kecewa. Oh, ternyata bukan saya yang paling dicintai oleh Rasulullah. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Dia berharap supaya orang nomor 2 itu adalah dia.
Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang kedua yang aku cintai di dunia ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itulah jamaah rahimakumullah, Amr bin As sadar bahwa begitulah Rasulullah memperlakukan siapa saja dengan perlakuan yang terbaik. Kalau kita, khususnya saya, kalau memperlakukan orang tentu kita akan pilih-pilih, akan pilah-pilah. Kalau orang itu baik, maka akan kita perlakukan dengan baik. Kalau orang itu kurang baik, tentu saja berat bagi kita untuk memperlakukan dia dengan baik. Tapi Rasulullah ini yang digambarkan sebagai basyarun nakal basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Rasulullah itu manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Tetapi Rasulullah itu adalah permata di antara bebatuan. Maka Rasulullah memperlakukan sahabatnya dengan perlakuan yang terbaik, sehingga siapa saja yang bermuamalah dengan baginda Rasulullah SAW merasa diistimewakan, merasa dinomorsatukan, sehingga tidak berlebihan. Sahabat Amr bin As yang baru masuk Islam merasa paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, jamaah rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk bersikap baik dengan siapa saja. Sering saya sampaikan, 1000 teman bagi orang yang baik masih terlalu sedikit, sementara 1 musuh bagi orang yang baik itu sudah terlalu banyak. Kita punya 1000 teman, sebetulnya itu masih kurang. Harus kita perbanyak lagi orang-orang soleh yang kita kenal. Harus kita perbanyak lagi rumah-rumah sahabat kita yang kita kunjungi. Tapi kalau di Gading Tutuka ini ada 1 orang saja yang menjadi musuh kita, maka Gading Tutuka yang luas ini terasa sangat sempit. Kalau kita pergi ke Indomaret, maka terbersit di hati kita, jangan-jangan si fulan yang aku benci itu, si fulan yang menjadi musuhku itu datang pula ke Indomaret. Saya tidak nyaman pergi ke Indomaret. Biasanya pergi berjamaah, sholat maghrib, sholat isya berjamaah di Masjid Nurul Hikmah ini karena ada 1 orang musuh, akhirnya tidak jamaah karena dia tahu yang dia benci itu sering sholat jamaah, sehingga dia menghindari perjumpaan dengan orang yang dia benci. Itu artinya apa? Bahwa sekali lagi 1000 teman masih terlalu sedikit dan 1 musuh saja sudah terlalu banyak. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dan fadilahnya apa? Menjaga silaturahim itu, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Sesiapa saja di antara hambanya Allah Ta'ala, di antara umatnya Rasulullah ini yang ingin dipanjangkan umurnya, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, yang ingin diberikan rizki yang berlimpah, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka sekali lagi kita belajar dari baginda Rasulullah SAW yang memperlakukan siapa saja dengan perlakuan yang terbaik. Maka meskipun tentu saja kita jauh dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, tapi kita berupaya dan berusaha. Kalau ada orang yang datang ke rumah kita, segerakan apa yang ada di dapur kita keluarkan, kita berikan jamuan yang terbaik untuk tamu kita. Kalau kita bertamu, kita senang apabila kita dihormati, maka apabila ada datang orang bertamu ke rumah kita, maka perlakukan tamu itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal ta'lim tadi saya menyampaikan kalimat pembuka yang sebetulnya itu berangkat dari surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah berpecah belah. Kabarnya jamaah rahimakumullah, orang-orang non muslim itu, mohon maaf ya kalau barangkali ada yang mendengar,
itu senang kalau orang Islam itu terkotak-kotak, kalau orang Islam itu terpecah belah. Maka sepanjang kita bisa bersatu, sepanjang kita bisa bersama-sama, pasti Allah akan mendatangkan keberkahan dalam jamaah itu. Makanya dalam hadis itu dikatakan fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasyah. Jadi yang namanya singa itu hanya akan memakan domba yang sendirian. Nah, jadi kalau domba itu masih bersama-sama, singa itu juga takut juga kalau akan memangsa karena melihat gerombolan yang tentu saja mereka kompak tadi. Maka kalau dalam olahraga lari, jamaah rahimakumullah, dikatakan begini, kalau engkau ingin berlari cepat, maka berlarilah sendirian. Tetapi kalau engkau ingin berlari jauh, maka berlarilah bersama-sama. Makanya kalau lomba sprint, lari cepat itu paling jauh 1 kilo. Tapi kalau lomba maraton itu bisa sampai full maraton, itu namanya 42 kilo. Atau half maraton itu 21 kilo. Nah itu sebetulnya juga gambaran bagi kita semua. Kita yang berkumpul di masjid yang mubarak ini, di majelis yang mulia ini, menggambarkan kemuliaan Islam yang mengajarkan kepada kita semua pentingnya berjamaah. Maka Ustadz Oman dan para jamaah haji nanti ketika wukuf di Arafah, termasuk ketika ingin masuk ke pelataran Masjidil Haram dan khususnya ke Matof atau ke dalam Masjidil Haram yang di dalam itu yang sekitaran Ka'bah, maka menggunakan pakaian tawaf yang berwarna putih. Yang pejabat tinggi dengan yang rakyat biasa pakaiannya sama. Yang artis terkenal dengan yang tidak dikenal siapa-siapa pakaiannya sama. Yang kaya raya dengan yang hajinya mungkin harus menabung sekian tahun pakaiannya sama. Dan itu adalah gambaran, sedikit gambaran tentang Yaumul Mahsyar, yang bahkan nanti digambarkan di Yaumul Mahsyar itu tidak ada sehelai kain pun yang akan menutupi kita. Dan di saat wukuf di Haramain itu adalah gambaran bahwa orang itu yang membedakan hanyalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa bersama-sama dalam kebaikan itu adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita sudah bercerai-berai, maka yang akan tertawa itu adalah musuh kita. Oleh karena itu mempertahankan jamaah yang mulia seperti ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan-kesempatan yang lalu sering saya sampaikan bahwa kalau kita punya anak atau barangkali cucu, maka pastikan yang pertama kali mengajarinya suratul Fatihah itu adalah kita. Mengapa demikian? Karena suratul Fatihah itu adalah surat yang selalu kita baca pada saat sholat. Jadi kalau orang itu sholat 5 waktunya tertib, maka sekurang-kurangnya dalam sehari semalam dia membaca 17 kali suratul Fatihah. Belum kalau ditambah dengan sholat rawatib, ditambah lagi dengan sholat duha, ditambah lagi dengan sholat tahajud, ditambah lagi dengan bacaan Fatihah sebelum taklim, maka bisa lebih dari 30 bacaan suratul Fatihah setiap harinya. Maka kalau kita mengajari anak kita suratul Fatihah, kemudian dia hafal dan dia amalkan, maka kita akan mendapatkan kebaikan atau jariahnya. Sama halnya dengan saya, termasuk yang selalu mendoakan paman saya yang sudah wafat, karena dia yang pertama kali mengajari saya nyopir mobil. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini ibunya ada juga ya, bapak-bapak khususnya, kalau punya mobil, lapangkan hati kita dan pahamkan kepada diri kita dan keluarga kita bahwa mobil itu titipan.
dan bermudah-mudahlah untuk mengajari orang lain yang belum bisa mobil untuk nyetir. Karena kita harus husnudon, orang yang kita ajari itu kalau bisa nyetir mobil, dia akan bepergian dalam kebaikan dan kita akan kebagian fadilahnya, akan kebagian ganjarannya. Paman saya yang pertama kali ngajari saya mobil sekarang sudah wafat, tapi selalu saya ingat. Setiap saya nyupir mobil, saya ingat bahwa dulu yang pertama kali mengajari saya nyetir mobil itu adalah almarhum paman saya. Sehingga kalau saya safar, mampir di masjid-masjid, saya yakin dan percaya bahwa Allah Ta'ala memberikan pahala dari safar saya itu termasuk kepada paman saya yang sudah wafat. Ketika saya mengunjungi salah satu hakim agung di Jakarta, jamaah rahimakumullah. Jadi hakim itu tingkatan yang paling bawah, seperti saya di hakim pengadilan agama berarti hakim tingkat pertama. Kemudian nanti di provinsi namanya hakim tinggi, nanti naik lagi di Mahkamah Agung namanya hakim agung. Jadi kalau hakim agung itu hakim yang paling tinggi. Ketika itu saya mengunjungi salah satu hakim agung Kamar Agama, berarti hakim agung di lingkungan peradilan agama. Apa yang beliau sampaikan ke saya, Ustaz Koman, saya ini sekarang menjadi hakim agung, tapi justru cita-cita saya itu bisa ngajar ngaji. Jadi beliau sudah menjadi hakim agung, tapi keinginannya adalah kapan ya saya bisa mengajari anak-anak ngaji. Karena beliau memahami betul bahwa ketika kita mengajari anak-anak mengaji, kita bisa mengisi majelis taklim seperti ini, kemudian diamalkan apa yang diajarkan, ngajinya itu kemudian diamalkan menjadi bagus, lancar bacaannya, bahkan sampai menghafal, kemudian hafalannya digunakan untuk sholat, untuk kemudian melancarkan atau mendawamkan bacaan Quran, maka itu fadilahnya menjadi luar biasa. Maka apa yang kemudian dirutinkan di masjid ini setiap malam Senin saja, yang tahsin itu ya, tahsin dan tafsir ya saja, itu saya kira adalah rutinan atau kajian atau taklim yang luar biasa. Karena ilmu yang paling terbaik itu adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang kemudian bisa diajarkan. Maka kembali lagi ke Rasulullah tadi, Rasulullah itu adalah sosok yang selalu menyenangkan orang yang bermuamalah dengannya. Kalau dalam birokrasi kita itu sering saya sampaikan, kalau bisa dipersulit jangan dipermudah. Nah itu jauh dari nilai-nilai kenabian. Justru Rasulullah itu yasiru wala tu'assiru, permudah, jangan persulit. Kemudian apalagi itu hadisnya itu. Jadi basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira, jangan berikan kabar yang tidak baik sehingga orang lari. Bahkan Rasulullah SAW itu ada sahabat yang ketika menjadi imam sholat bacaannya panjang pun diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai imam itu bacaannya terlalu panjang sehingga membuat jamaah itu tobat sholat di masjid, karena dia tidak nyaman dengan panjangnya bacaan imam. Jadi sampai begitu Rasulullah itu memikirkan umat dengan sedemikian rupa. Kalau kita sholat sendirian mau 1 juz nggak masalah. Atau seperti di pondok pesantren Temboro di Magetan itu, kalau sholat taraweh itu ada halakoh. Jadi ada kelompok sholat taraweh yang 1 juz, ada kelompok sholat taraweh yang 5 juz, ada kelompok lagi yang 10 juz, ada yang 15 juz. Yang paling istimewa itu adalah taraweh yang 30 juz. Ada di antara bapak sekalian yang pernah taraweh 30 juz? Kalau berdirinya karena kekuatan saya yakin gak kuat. Tapi kalau berdirinya karena iman, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Tapi saya juga gak terbayang Pak, kalau taraweh 30 juz, karena itu mulainya habis isya, selesainya pas sahur, menjelang subuh. Jadi selesai itu langsung segera sahur, mengakhirkan makan sahur, kemudian selesai mungkin sikat gigi dan seterusnya, sholat subuh. Nah,
Dan itu imamnya bergantian, jadi bukan 30 juz itu langsung dibaca satu imam. Jadi mungkin 10 juz nanti ganti imam kedua dan seterusnya. Nah itu enggak apa-apa, karena memang orang sudah tahu kalau ikut yang itu adalah sholat tarawih yang menghatamkan bacaan Quran 30 juz. Sudah niat. Tapi kalau misal Ustaz Oman atau Ustaz Ro'ub atau Ustaz Sarif misalnya tiba-tiba, wah Isya ini kan panjang, nah, dan sholat itu bacaan Qur'annya itu tidak harus hafal, boleh baca kan? Makanya kalau di sini ada ya, di masjid-masjid itu kan banyak di depannya itu ada mushaf yang termasuk di Masjid Raya Al-Jabar itu kan juga imamnya yang saya perhatikan baca gitu, meskipun hafid tapi tetap baca. Nah ini karena Isya ini muasa, Isya ini waktunya panjang, sesekali saya rakaat pertama setengah juz, saya yakin jamaah tobat itu, besok gak sholat lagi. Nah itu jadi Rasulullah itu memikirkan umatnya sampai begitu. Ada sahabat yang bacaannya terlalu panjang diingatkan. Mengapa tidak boleh ketika menjadi imam sholat fardu itu bacaan terlalu panjang? Ini saya tidak sedang mengkritik siapapun, karena kalau di masjid ini yang saya tahu bacaannya pas lah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Tapi ini saya cerita di hadis Rasulullah itu, mengapa kemudian tidak boleh terlalu panjang ketika menjadi imam sholat jamaah? Di hadis itu juga disampaikan karena di antara yang sholat itu ada yang sedang menahan hajat, sudah menahan hajat. Kalau dibatalkan nggak dapat fadilah jamaah, nggak dibatalkan imamnya minta dipukuli, ya kan kira-kira akhirnya kan jadi fitnah. Ada juga di antara yang sholat itu barangkali di rumahnya ini sedang jemur pakaian satu-satunya, dan mulai terdengar rintik hujan itu kemudian jatuh ke genteng masjid, sudah nggak tenang kan sholatnya. Ada juga yang sedang sakit, dia paksakan pergi ke masjid karena betapa cintanya dia dengan jamaah, ditambah lagi dengan sholat berdirinya terlalu panjang. Ada juga yang orang tua, kalau masih muda seperti saya mungkin nggak masalah, mungkin 10 menit seperti adik-adik di sini, mungkin 15 menit rakaat pertama nggak masalah. Tapi kalau yang sudah berumur tentu saja akan terasa berat. Maka Rasulullah itu ternyata sampai memikirkan yang begitu dipikirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka masya Allah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yuk mari terus kita pupuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Malam ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di masjid ini dalam ketaatan. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di surganya dalam kebahagiaan. Maka sering saya sampaikan, ya Allah, kalau saya, Ustadz Oman, Ustadz Ro'ub, Ustadz Sarif, yang Ustadz-Ustadz yang biasa mengisi kajian di sini, kalau di antara bapak-bapak sekalian kelak masuk surganya lebih dulu di antara kami, tolong sampaikan kepada Allah Ta'ala bahwa kita semua pernah saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Jadi, karena kita tidak pernah tahu di antara kita ini siapa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, siapa di antara kita ini yang paling diridhoi amalnya oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang tahu. Bukan berarti yang jabatannya tinggi lebih cepat masuk surga, bukan berarti yang sering duduk di depan untuk memberikan taklim ini akan lebih mulia di sisi Allah, belum tentu. Karena Allah Ta'ala yang paling mengerti isi hati kita masing-masing, karena Allah Ta'ala yang paling mengerti kadar keikhlasan kita dalam beramal, karena Allah Ta'ala yang paling mengerti kekhusyuan kita dalam beramal dan seterusnya. Maka kalau kita sudah diperjumpakan di dunia dalam ketaatan, kita jaga persaudaraan kita ini, kita jaga kebersamaan ini. Jamaah ini harus senantiasa kompak, dan kalau suatu saat nanti pada masanya kemudian di antara kita ada yang lebih dahulu, mohon ingat kawannya yang dulu duduk bersama-sama, ingat tetangganya yang dulu saling mengajak kepada kebaikan dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di 3 menit terakhir ini pada akhirnya saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua untuk terus mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkira. Jadi kalau para ulama itu kalau bertemu dengan anak-anak muda merasa iri, karena anak muda itu berarti dosanya tidak sebanyak yang tua. Tapi kalau bertemu dengan yang lebih tua juga merasa iri, kemungkinan amalnya lebih baik, lebih banyak dibandingkan kita yang umurnya lebih muda. Sehingga kita bertemu siapa saja isinya adalah
perjumpaan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu baik tapi tidak boleh merasa baik. Kita harus berusaha benar tapi tidak boleh merasa paling benar. Kalau kita berusaha baik kemudian kita merasa paling baik, akhirnya menganggap yang lain salah. Kalau kita berusaha benar, merasa paling benar, menganggap yang lain itu tidak benar. Jadilah baik tapi jangan merasa yang paling baik. Berusahalah untuk benar tapi jangan merasa yang paling benar. Orang lain mungkin salah, tetapi di balik kesalahannya itu dia belajar dan bisa jadi akan lebih baik dibandingkan kita. Karena kita tidak pernah tahu akhir dari kehidupan kita dan saudara-saudara kita saat ini. Maka mengapa para ulama dan kiai itu diperingati haulnya? Karena pada saat kematiannya wafat dalam keadaan taat, wafat dalam keadaan menjaga iman Islamnya. Sehingga kemudian ada haul, ada peringatan, ada kemudian doa untuk 1000 harinya dan seterusnya. Itu dalam rangka kemudian kita mengingat kebaikannya, yang mudah-mudahan sekali lagi kita semua ini bisa menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan yang terbaik, yang kita sebut dengan istilah husnul khotimah. Dan kemarin kita juga mendengar kabar ada musibah ya, kereta bertabrakan di Jakarta. Kita juga di Bekasi Pak ya, di Bekasi. Kita doakan mudah-mudahan yang tertimpa musibah dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran, dan kita semuanya juga diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan yang terbaik. Termasuk kabar yang kita terima juga di daerah Yogyakarta ada tempat penitipan anak atau daycare ya, yang maksudnya orang tuanya adalah supaya anaknya mendapatkan perawatan yang terbaik, rela bayar karena memang tidak mampu lagi mengasuh karena harus bekerja. Ternyata di tempat penitipan atau di daycare itu anaknya diperlakukan dengan tidak manusiawi, naudzubillah. Maka sekali lagi mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segenap mara bahaya. Dan apapun ujian kehidupan kita, mudah-mudahan ujian yang menjadikan kita lebih baik, lebih mulia, dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita akhiri, kita syukuri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.